Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Daniel O'Hara Lumban Tobing, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Jembrana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendokumentasikan aksi nyata modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Sebelumnya, saya ingin memperlihatkan sekilas suasana daripada sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Mendoyo. Sekolah kami memiliki visi terwujudnya insan berkarakter profil pelajar Pancasila yang kompeten, sehat, dan peduli lingkungan. Area gerbang sekolah dan lapangan sekolah, komplek sekolah, patung Saraswati, dan kantor depan. Berikut adalah kegiatan yang sudah membudaya di sekolah kami, yaitu peringatan Hari Saraswati. Saraswati merupakan dewi yang dipercaya orang Hindu Bali sebagai bentuk ataupun wujud dari ilmu pengetahuan. Jadi, setiap sekolah yang ada di Bali sudah pasti melakukan upacara memperingati dan menghargai Dewi Saraswati. Ketika melakukan upacara tersebut, sudah pasti murid-murid akan diajarkan nilai-nilai kebajikan universal seperti keselamatan, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, kesabaran, dan toleransi. Terkhusus murid-murid yang non-Hindu dalam kegiatan Saraswati, mereka ikut juga berpartisipasi untuk melakukan gotong royong kebersihan ketika acara akan dimulai. Terkhusus kepada siswa-siswa Hindu yang melakukan kegiatan Saraswati, akan tertanam juga nilai-nilai kebajikan yang berupa keselamatan, rasa syukur, lurus hati, berkomitmen, dan percaya diri. Disiplin positif adalah kebiasaan baik yang sudah terbiasa pada murid-murid. Di sini pengenalan disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman ataupun hadiah. Alur pembuatan aksi nyata modul 1.4 ini, yang pertama, melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama Bapak Kepala Sekolah mengenai diseminasi budaya positif dengan rekan-rekan sejawat. Di sini juga saya membuat grup WA demi memperlancar komunikasi bersama dengan teman-teman sejawat. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu
Calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, itu tadi video yang saya sematkan di awal sebagai bentuk pengenalan sekolah saya, SMA Negeri 1 Mendoyo. Kemudian saya juga menyematkan video perayaan Hari Raya Saraswati, di mana perayaan Hari Raya Saraswati ini selalu kami rayakan, selalu kami selenggarakan setiap tahunnya. Perayaan Hari Raya Saraswati merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan yang dipercaya oleh umat Hindu di Bali. Pada saat perayaan ini, saya baru menyadari bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan pada murid SMA Negeri 1 Mendoyo. Ketika akan melakukan perayaan ini, biasanya ada gotong royong, kebersihan, pembuatan sate lilit khas Bali sebagai bentuk kebersamaan. Nilai-nilai kebajikan universal yang saya lihat itu meliputi keselamatan, pertanggungjawaban, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, berintegritas, kasih sayang, berkomitmen, percaya diri, dan lain sebagainya. Ketika murid yang non-Hindu mengikuti perayaan ini, mereka juga antusias dalam melakukan gotong royong, pembuatan sate lilit, dan bentuk-bentuk kebersihan yang dilakukan di awal dan di akhir. Pada saat acara Saraswati ini selesai, terlihat jelas antusias daripada murid. Walaupun mereka berbeda keyakinan, namun mereka tetap berkolaborasi, dan terlihat jelas di sana ada nilai-nilai kebajikan, terkhususnya nilai toleransi dan nilai integritas. Pada pengimbasan kali ini yang telah saya laksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024, di mana saya memfokuskan pembahasan ini dengan rekan sejawat penanganan akan masalah yang dilakukan oleh siswa. Segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang menjadi fokus dalam pengimbasan kali ini. Segitiga restitusi seperti yang kita pelajari, yang saya pelajari di program guru penggerak modul 1.4, ada teori motivasi, ada teori kontrol, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas. Yang saya fokuskan untuk pembahasan kali ini adalah kedua topik tadi, namun tetap saya memberikan materi terkait teori motivasi, teori kontrol. Langkah-langkah segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana ketika siswa melakukan kesalahan, biasanya dia panik dan karena merasa tertekan, akhirnya dia mencari jalan yang menurut dia benar,
untuk menenangkan keadaan ini dengan cara berbohong dan menyampaikan yang tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Sehingga penanganan pertama adalah menstabilkan identitas, artinya menenangkan pribadi itu, menenangkan siswa yang bermasalah itu. Kalimat yang dilakukan adalah, kita sebagai manusia merupakan makhluk Tuhan yang selalu bisa melakukan kesalahan. Apalagi ketika murid yang berumur masih muda biasanya akan melakukan kesalahan. Itu bentuk-bentuk kalimat untuk menenangkan identitas. Ketika murid tersebut sudah mulai tenang dan sudah mulai terbuka, kita mendalaminya lagi dengan langkah yang kedua, yaitu validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah. Artinya kita memvalidasi kesalahan tersebut adalah benar-benar kesalahan, dan kita juga menenangkan siswa dengan cara memberikan kalimat-kalimat yang menenangkan dia. Bisa saja dia melakukan kesalahan yang lebih fatal dari sekedar melompat pagar misalnya. Mungkin dia melakukan tawuran di luar sekolah atau melakukan hal-hal yang lebih buruk, sehingga dia mendalami kesalahan ini dan merasa tervalidasi. Dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Langkah yang ketiga ini harapannya dia tidak akan mengulang lagi dan menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa yang bermasalah tersebut. Karena kalau motivasi dari luar seperti hukuman ataupun hadiah, rewards, motivasi tersebut kurang efektif dalam penanganan siswa yang bermasalah. Jika motivasi itu dari dalam diri ataupun motivasi internal, tentu akan sangat berpengaruh untuk merubah kelakuan perilaku siswa. Dan yang terakhir, materi yang saya fokuskan kali ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah prinsip yang berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama demi kenyamanan bersama, terlepas dari latar belakang yang berbeda seperti suku, ras, dan agama. Pada pengimbasan yang saya lakukan, saya memutarkan video pembuatan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 12-9. Pada saat pemutaran, rekan sejawat antusias melihat pemutaran tersebut dan memberikan respon yang baik. Sudah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bahagia. Mantap. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan karena kita bisa dipertemukan di sini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman di sini yang mau hadir di sini untuk mengikuti pengimbasan saya yang bertema budaya positif. Di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya mengikuti program guru penggerak. Jadi ada prosesnya, dan ini termasuk proses pengimbasan kepada teman ataupun rekan sejawat seperti itu.
mengenai topiknya yaitu modul budaya positif. Kesimpulan, peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, posisi kontrol, bagaimana kita mengatasi anak ya, kemudian keyakinan kelas. Mungkin selama ini seperti saya sendiri masih hanya membuat sebatas aturan-aturan kelas ataupun kontrak kelas seperti itu. Jadi rupanya itu masih belum kuat untuk menimbulkan budaya positif. Misalnya kita dari dalam diri, contohnya saya sebelumnya itu tidak pernah tidak tahu dalam bermain gitar. Namun karena saya memiliki motivasi internal harus tahu main gitar, akhirnya saya bisa main gitar. Jadi saya sambungkan ke sini, budaya positif itu harus dari dalam diri anak tersebut untuk mewujudkan budaya positif tadi, Bapak Ibu. Jadi bukan dari luar ya. Seperti penghargaan ataupun hukuman kan itu eksternal dari luar. Jadi ada beberapa konsep di sini. Yang pertama itu ada disiplin positif, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua ada teori kontrol, seperti yang tadi ya, yang saya sampaikan, bagaimana kita mengontrol anak-anak kita. Yang ini ada teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ada teori motivasi. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu tindakan yang diberikan kepada seseorang, atau penghargaan itu adalah pemberian ataupun imbalan terhadap prestasi yang dicapai. Penjabarannya lagi, dalam posisi kontrol ini kita, Bapak Ibu saya tanya dulu nih ya, di bagian penghukum, pembuat terasa bersalah, di bagian teman atau pemantau dan manajer. Ya, saya berikan contohnya dulu. Nanti Bapak Ibu bisa mengkoreksi diri, di bagian mana sih Bapak Ibu sekarang? Biasanya di siswa seperti itu. Di sini yang pertama itu bagian menghukum. Penghukum itu guru menghardik, menyakiti, menyindir. Di bagian orang pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan. Membuat di bagian teman itu ada kalimatnya juga ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini yang mana biasanya Bapak Ibu praktekkan di dalam kelas, di dalam pembelajaran ataupun berinteraksi dengan siswa. Kalau saya pribadi masih di tahap pemantau. Apa peraturan, jadi saya berusaha membuka pola pikirnya anak-anak tersebut. Namun yang paling dicita-citakan oleh kita semua adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Kita bertanya, memberikan pengertian kepada siswa dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal seperti itu. Jadi kira-kira di sini posisi Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Apakah penghukum? Membuat merasa bersalah? Kalimatnya seperti ini ya. Jadi hasilnya itu kalau penghukum, anak itu bisa memberontak, pendendam. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, anak itu bisa menyembunyikan dan berbohong seperti itu. Kalau kita sebagai teman, kalimatnya seperti ini, jadinya ketergantungan. Mungkin juga jadinya kebablasan, menganggap kita sejajaran dengan dia gitu. Kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi, dan yang paling utama itu kita bisa di posisi manajer, Bapak Ibu, menguatkan watak ataupun karakter. Ya, saya lanjut lagi. Untuk bentuk daripada teori kontrol tadi ya, teori kontrol tadi. Kemudian ini ada teori motivasi tadi, termasuklah itu kebutuhan dasar manusia.
Mungkin untuk teori ini kita kan masih di sekolah ini ya, dan kita masih akan terus berjumpa, kita bisa sharing-sharing Bapak Ibu, di mana mungkin yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu di sini. Yang paling utama adalah bagaimana kita seperti filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun derajat ataupun kodrat siswa setinggi-tingginya ya, untuk mencapai kebahagiaan pada zamannya dan di masyarakat seperti itu. Jadi di sini kita seperti petani Bapak Ibu. Petani yang mengharapkan panennya sangat bagus, panennya berhasil gitu. Jadi siswa itu seperti bibit yang harus kita proses untuk lebih baik seperti itu. Di sini akan saya tayangkan video mengenai segitiga restitusi ini. Mungkin Bapak Ibu tahu ataupun kenal siapa muridnya ini. Selamat siang Pak Rel. Siang Pak. Gimana kabarnya Pak Rel? Siapa itu? Bapak anak-anak, kamu dapat kabar kemarin ya? Ya benar. Motivasi kamu mendapat kabar itu atau alasan kamu mendapat kabar itu apa? Sebelumnya saya mengakui kesalahan saya melakukan itu karena saya lebih ingin banyak menemui teman, karena kalau di sekolah itu kemungkinan teman-teman yang saya jumpai hanya itu saja, dan jika saya melakukan kabar itu saya bisa lebih banyak mendapatkan teman. Nah seperti itu misalnya Bapak Ibu, itu untuk menenangkan identitas seperti itu. Tadi modulnya itu segitiga restitusi yang ini ya Bu, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menyalahkan dia seperti itu. Jadi kita tenangkan dulu agar dia bisa terbuka, dan rupanya dia memiliki motivasi ingin mencari teman di luar daripada sekolah kita seperti itu. Jadi itu sebenarnya ada positifnya juga seperti itu ya Bu. Kita lanjut. Ya mencari teman dan mencari teman melakukan kesalahan. Ya manusia ataupun murid itu pasti melakukan kesalahan, apalagi di muka yang sekarang ini yang masih kelas 10, kamu pasti ingin mencari teman yang lebih banyak lagi, cari teman di luar sekolah ini juga. Kira-kira apa dampak yang bisa terjadi Pak ketika kamu membuat kabar itu? Dampak yang saya dapatkan itu yang pertama sudah pasti saya merasa tidak nyaman untuk berada di luar lingkungan sekolah, dan kalau saya berada di luar lingkungan sekolah itu rasanya kayak dikejar-kejar gitu Pak. Jadi kita harus mencari celah agar kita bisa masuk ke dalam sekolah. Bapak paling paling takut ya kamu bisa melakukan hal yang buruk lagi Pak. Selain daripada dampak yang kamu sampaikan tadi, mungkin saja karena lagi maraknya narkoba, rokok, ya mungkin saja kamu juga kena imbasnya Pak dari sana. Tapi ini memang benar-benar pure, kamu memang mencari pertemanan di sana sampai mengungkap kabar ya. Itu Bapak validasi itu kesalahan-kesalahan yang wajar dilakukan oleh peserta didik, apalagi yang masih baru kelas 10 seperti itu ya. Pak Rel sudah mengetahui masalah tadi, kira-kira itu perbuatan yang baik atau yang buruk Pak Rel? Jelas itu perbuatan buruk dan saya mengakuinya. Perbuatan buruk ya. Dan Bapak kembalilah ke kesepakatan ataupun strategi sekolah yang sudah kita sepakati bersama, bahwasanya kita sama-sama sepakat kan harus memiliki rasa nyaman di sekolah ini, rasa nyaman. Jadi mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung menghukum siswa,
kita menenangkan siswa dulu, menstabilkan identitas. Yang berikutnya itu kita validasi tindakan yang salah tadi. Kita validasi dengan cara mungkin saja anak tersebut bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada hanya melompat pagar. Jadi kita memberikan dia ketenangan juga agar dia bisa lebih terbuka. Ketika dia sudah terbuka dan jujur, kita bisa masuk ke dalam keyakinan yang bisa merubah dia. Akhirnya motivasi internalnya itu yang kita pacu, Bapak Ibu. Motivasi lebih terwujud budaya positif di sekolah seperti itu. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas mengenai kasus yang sudah saya buat. Di sini langsung saja saya bagikan. Atau sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai restitusi, segitiga restitusi barusan ataupun dari keseluruhan budaya positif? Ya, silakan Pak Berta. Dari pemaparan Pak Daniel tadi, berarti kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa atas tindakan yang mereka lakukan, begitu? Iya, iya Pak, tidak boleh Pak, tidak boleh sama sekali Pak. Karena kita mengharapkan teori kontrol kita itu ada pada peran manajer Bapak, bukan sebagai penghukum seperti itu. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita langsung menghukum siswa itu sangat tidak dianjurkan Bapak. Dan balik lagi, motivasi internal siswa lah yang perlu kita pupuk, perlu kita tingkatkan daripada motivasi dari luar, yaitu motivasi dari luar itu bisa seperti hukuman tadi dan rewards seperti itu Pak. Jadi mungkin langsung saja kalau ada lagi yang mau bertanya. Dan baik Bapak Ibu, sekarang saya mau kita berkelompok untuk mendalami daripada penerapan budaya positif ini langsung ke topik yang segitiga restitusi. Di sini saya bagikan lembarannya. Mungkin kelompok langsung bagi tengah aja ya. Pak Eka ke Bu Ardani satu kelompok gitu. Ya, Pak Eka ke Bu Ardani satu kelompok. Kelompok yang ini kelompok A dan kelompok B ya, Bapak Ibu ya. Jadi kelompok B membahas contoh kasus. Di sini saya bagikan drama, teks seperti itu ya, narasi. Ada tiga rangkap. Kemudian dari kelompok A, kasus satu sama nih, tapi 3 rangkap. Ini kasus 2 untuk kelompok A, kasus 2 untuk kelompok B, kasus 1 ya Bapak. Di sini masih penerapan daripada budaya positif. Perannya yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan literasi dulu terhadap bacaan itu. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab agar kesimpulan daripada kelompok tersebut nanti bisa dibagikan Bapak Ibu.
aja. kepada Ahmad. Oh, nggak cukup. Mungkin nanti secara lisan bisa. Rasa sari kelapa. Intermezzo. Melalui Pertanyaan tanpa membuat Ahmad merasa bersalah. Apa namanya? tanpa membuat dia down, Itu udah apa istilahnya? Tanpa mengintimidasi. tanpa mengintimidasi. Harus seperti itu kita ini sebenarnya. Susah jadi guru nih. Kalau siswanya berbohong gimana? Iya, itu udah. Padahal kita udah mengumumkan. Kalau dia berbohong berarti dia belum membuka diri. Tahap yang pertama, tahap yang kedua itu belum lewat. Belum menstabilkan identitas artinya. Pendekatannya belum sampai. Iya, belum dekat. Mungkin dari kelompok B, kelompok B ya ini. Kelompok A. Untuk yang kelompok A mungkin nanti Adila ya kan. barangan aja ke depan atau beberapa. Beberapa. Budaya positif penanganan siswa dengan segitiga beda, kasusnya beda. Segitiga garis. Buka Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Ada Pak, tulisnya nih Pak. Manfaatkan IKA semaksimal mungkin, Bli. Belum Bapak Ibu, mungkin nanti saya minta mengisi umpan balik ya, mungkin berbentuk formulir Google Form ya Bapak Ibu. Kelompok B sudah? Untuk mempersingkat waktu kita mungkin bisa kelompok A. Kesimpulannya terakhir ya. Boleh? Kalau ya cepat
rapat dah. Maksudnya beberapa orang mungkin ke depan. Ada yang megang kan, ada yang presentasi. Kelompok A ingin menyimpulkan hasil kelompoknya, kita berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok A. Nama kelompoknya, kelompok di atas kelompok apa namanya? Oh iya, belum diisi nama kelompoknya. Ganti kita aja duluan. Oke. Duluan kelompok kanan. Jangan nama. Bagaimana? Kita setuju ya kelompok. Kita sambil menunggu mungkin kelompok yang sudah isi nama bisa lebih pertama untuk menyimpulkan hasil mereka. Baik, terima kasih atas waktunya. Hari ini kami dari kelompok pengedel akan mempresentasikan jawaban yang kami dapatkan. Baik, yang pertama, dari soal yang pertama itu adalah posisi kontrol apa yang diperankan oleh kepala sekolah Ibu Suti. Jadi jawabannya itu adalah Ibu Suti di sana sebagai manajer. Dan yang kedua itu pertanyaannya itu adalah temukan pada naskah kasus kalimat yang mengandung kontrol segitiga, restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi di sana kita mendapatkan yang pertama yang A itu adalah menstabilkan identitas. Yang itu Ibu Suti menenangkan Dino dan Antu dan memberikan kesempatan mereka untuk bercerita. Dan yang B, validasi tindakan yang salah. Itu Ibu Suti mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling terpenting. Terus yang C, menanyakan tentang keyakinan. Itu Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Baik, selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami itu adalah semua permasalahan yang dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya emosi dengan pendekatan sebagai manajer. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami dan jawaban dari permasalahan yang sudah kami pecahkan. Terima kasih. Silakan tanggapan dari kelompok pengawan. Mungkin ada pertanyaan dari. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau tanggapan, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Willy. Mungkin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, nanti kita akan bahas bersama-sama di akhir sesi. Terima kasih. Tepuk tangan. Udah benar? Benar. Kami dari kelompok Selamat pagi. Pagi. Kami dari ruang pengawan. Kami dapat kasus dari seorang anak bernama Ahmad. Pada pembelajarannya Ibu Alita, waktu itu kebetulan bahasa Inggris. Si Ahmad ini bolos. Tapi pada akhirnya dipanggil oleh Bu Ani selaku wali kelas. Jadi secara garis besar kasusnya seperti itu dan Bu Ani melakukan segitiga restitusi pada Ahmad. Nah, pada pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa si Ibu Ani? Ibu Ani ini
dan bahkan hampir semua tindakan yang Ibu Ani lakukan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Ahmad. Terus temukan pada naskah kasus kalimat yang mendukung kontrol segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Di sini Ibu Ani memanggil Ahmad ke ruang guru guna menanyakan klarifikasi terkait dari laporan dari Ibu Alita ketika jam pelajaran beliau kan ceritanya Ahmad bolos. Terus yang kedua validasi tindakan, ketika Ahmad sudah mengakui kesalahannya, Ibu Ani tidak menyalahkan lagi gitu ya. Jadi Ibu Ani mengamini, tidak menghakimi, tidak mengintimidasi Ahmad. Terus yang ketiga tentang, jadi Ibu Ani selanjutnya setelah dia mengamini tanpa rasa intimidasi kepada Ahmad, dia menanyakan bagaimana pendapatnya Ahmad terhadap keyakinan yang sudah disepakati bersama. Dan pada kesimpulannya, Ibu Ani mampu menerapkan segitiga restitusi kepada Ahmad melalui pertanyaan-pertanyaan tanpa mengintimidasi sehingga siswa menyadari kesalahannya. Ya, seperti itu dari kami dari ruang Tengawan. Kita beri tepuk tangan. Ya, hampir semua tadi sudah dijawab ya dengan benar. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok tengahan tadi, Tengedel, mengenai kesimpulannya ini. Yang saya bisa lihat teman-teman semua dari kelompok pertama dan kelompok kedua ini sudah memahami praktek-praktek segitiga restitusi tadi. Saya sangat senang dengan kemajuan daripada teman-teman. Bisa berarti yang saya sampaikan tadi mungkin bisa dipahami lebih mendalam lagi seperti itu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Cukup? Oh iya, ada pertanyaan dari Pak Oka. Mik. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan yang saya berikan itu sebenarnya tidak ada pertanyaan, tetapi sudah saya lihat itu kita sama-sama dari kelompok Tengawan dan Tengedel sudah sama-sama bisa memahami apa itu tentang masalah-masalah yang ada, kemudian kita lakukan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Jadi di sana juga ada kesimpulan-kesimpulan atau tindakan-tindakan yang menjadi solusi bagi permasalahan dan juga tidak menimbulkan permasalahan lagi yang jelas. Seperti itu. Jadi restitusi itu saya lihat dari kasus dan pemecahan yang dilakukan itu atau tindakan yang dilakukan itu akan mendapatkan jalan keluar yang sangat baik seperti itu. Jadi tidak ada menyelesaikan permasalahan dengan menambah permasalahan seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian tanggapan dari kelompok Tengedel. Baik, terima kasih Pak Oka. Tepuk tangan. Jadi Pak Oka sudah bisa memberikan analisis tadi, berarti Pak Oka ini sudah mampu mungkin untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini di sekolah kita untuk menanamkan budaya positif. Memang agak susah ya Bapak Ibu untuk prakteknya, karena kita guru juga berperasaan, memiliki ya baper lah seperti itu, mood yang kadang-kadang berubah juga. Jadi untuk penerapannya ini kita harus bisa sebagai posisi kontrolnya manajer tadi. Jadi kita tanyakan dulu, kita menenangkan siswa itu dulu, ya, tidak langsung emosi ataupun tidak langsung berbuat seperti posisi kontrol yang penghukum tadi Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kelompok Tengawan. Silakan dulu. Baik,
Di sini saya ingin menanyakan Bapak Ibu di sini mungkin pengalamannya, kita di sini sharing, apakah sudah menerapkan segitiga restitusi ini atau masih di peran kontrol yang lain tadi seperti penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah kita berperan di manajer tadi. Jadi saya meminta berbagi pengalaman dari Pak Billy. Cek. Oke, jadi tadi ada 4 peran ya yang tadi sudah Lima peran yang sudah dimunculkan di slide. Mulai dari penghukum, terus ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah jujur saya katakan bahwa saya pernah kelimanya. Bagi apa? Ya. Selain tergantung mood, ya, pas mungkin saya lagi bete ya, ada murid juga kena kasus gitu. Saya kadang jadi penghukum, kadang jadi orang merasa bersalah, yang membuat orang merasa bersalah gitu. Pas saya moodnya lagi bagus mungkin, atau ya kondisinya memungkinkan, saya jadikan manajer gitu. Kadang saya ingin jadi manajer tapi ternyata ujung-ujungnya jadi pemantau. Padahal saya pinginnya tuh biar bisa menyadarkan dalam jadi peserta didik, tapi ternyata setelah saya tidak observasi, anaknya berulah lagi gitu, ada yang seperti itu. Kalau yang teman sampai saya bela-belain juga, ternyata ini anak bisa dibelain gitu, kan merasa bersalah juga ya. Kalau tanpa kita anaknya itu malah balik lagi gitu, ketergantungan. Nah, betul sekali, sangat sulit menjadi seorang manajer, apalagi dengan berbagai macam anak ya kita di sekolah. Ya itu aja sih refleksi dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada. Terima kasih Pak Billy. Ya, yang seperti yang disampaikan Pak Billy, memang kita semua mungkin melakukan peran kontrol yang kelima ini, peran kontrol yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Dari pengalaman Pak Billy semuanya pernah dilakukan. Jadi harapan kita kembali lagi Bapak Ibu sebagai guru ya, tanpa tanda jasa seperti itu, kita dituntut untuk cita-cita seperti Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat murid dengan setinggi-tingginya untuk mencapai kebahagiaan pada zamannya, ya, pada zamannya dan di masyarakat. Karena kita mungkin merasakan pada zaman kita masih berlaku penghukum itu. Mungkin main fisik, main tangan itu sangat berlaku, dan kita menyadari kita ada rasa mental yang berkurang seperti itu. Mental kita jadi berkurang ketika kita mungkin diberi hukuman, kita merasa bersalah. Padahal sebaiknya di zaman yang sekarang ini adalah motivasi intrinsik dari siswa, motivasi internal dari siswa tersebut untuk berubah. Karena kalau kita masih hanya di dalam penghukum, dia hanya takut untuk melakukan ataupun mengulangi itu ketika ada hukuman. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada hukuman ataupun tidak ada imbalan, hal yang melanggar tersebut bisa terulang lagi oleh peserta didik seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada lagi yang bisa berbagi mengenai kasus yang pernah dialami untuk penanganan siswa. Ya, silakan dari Ibu Kurnia. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan Pak Billy, bahwa kelima posisi ini sudah pernah saya alami sebelumnya. Tapi yang unik Pak Daniel, saya pernah dalam satu kondisi di posisi terbalik. Kalau kita kan
levelnya mungkin dari penghukum dulu, kemudian tingkat yang paling guru dewasa adalah manajer. Tapi ada dalam satu kasus saya itu terbalik, Pak Daniel. Saya mencoba untuk menjadi manajer, nggak mau jadi manajer, saya turun ke pemantau sampai akhirnya saya putus asa, saya penghukum. Saya pernah dalam satu situasi itu, entah metode saya yang salah atau seperti apa, mungkin teman-teman yang Bapak Ibu guru yang lebih senior bisa memberikan masukan. Saya juga heran, kenapa kok bisa terbalik seperti ini? Harusnya kan level yang paling bawah ibaratnya hukum, anak salah hukum. Tapi ada satu kasus saya terbalik. Saya pengen menjadi manajer, kok gak mempan ya, terus akhirnya turun sampai menjadi akhirnya saya putus asa dan menjadi penghukum. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kurnia. Memang dilema ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Oka? Ya. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan dari pengalaman yang diambil oleh Bu Rita. Memang seperti itu sebenarnya. Yang pertama kita ingin secara halus dulu sebagai manajer, tetapi sekarang kita tergantung dari karakteristik siswa tersebut, ya. Karena siswa kita kan karakteristiknya beda-beda. Apalagi di sekolah kita ini ada yang memang up sekali, dan ada yang memang dalam sekali. Jadi tujuan kita itu adalah untuk mensadarkan dirinya sebenarnya. Yang pertama kita menjadi manajer terlebih dahulu, habis itu sama seperti Bu Rita kemarin juga saya pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, sampai pun harus menurunkan sikap ke sampai menghukum. Kemudian apabila memang setelah dihukum anak tersebut dia mempunyai kesadaran sendiri, tapi kita kembali ke manajer. Seperti itu. Kita intinya ada sirkulasi dirinya, ya. Mulai dari manajer, kemudian kita turun menjadi sampai penghukum. Setelah penghukum, anak itu sadar, kita kembalikan ke diri kita menjadi manajer. Seperti itu hal-hal yang saya dapatkan. Kembalikan ke posisi kita sebagai manajer untuk menggabungkan atau meminimalisasi antara tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan untuk menyadarkan peserta didik. Nah, seperti itu dengan dengan konteksnya itu memang peserta didik itu karakteristiknya beda-beda, gitu. Seperti itu, apalagi memang seperti itu. Ya, itu dari pengalaman yang saya dapatkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Oka. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin kita semua mengalami yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita, dan ada saran yang sangat bagus menurut saya ya dari Pak Oka tadi. Kita bisa kembali ke paling awal sebagai penghukum. Ketika anak itu sudah terlihat ada perubahan, kita lakukan posisi manajer tadi, Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu Bu Rita yang bisa dibagikan. Kita temukan solusinya tadi. Jadi untuk yang terakhir kali, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu secara pribadi karena sudah meluangkan waktu di sini untuk berbagi dalam penerapan budaya positif ini. Jadi nanti saya mau minta umpan baliknya dari Bapak Ibu mengenai aksi nyata yang saya perbuat. Ya. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik anak-anak, kita kemarin sudah pernah membuat kesepakatan kelas, namun rupanya itu belum fix ya anak-anak. Jadi sekarang kita ulangi lagi dari awal. Kita akan membuat keyakinan kelas kita. Baik anak-anak, di sini ada beberapa kategori ya. Beberapa kategori. Yang pertama itu disiplin, kejujuran, kebersihan, tanggung jawab, dan ada lagi satu, saling menghargai. Di sini akan bagikan kertas seperti ini ya, bisa anak-anak buat keyakinan apa yang anak-anak perlukan untuk
perkembangan ataupun kenyamanan di kelas kita. Tulis dulu. Baik anak-anak, tadi sudah Bapak bagikan state note-nya. Sekarang ayo kita tempel menurut kategorinya masing-masing. Ditempel ya. Terima kasih anak-anak sudah menempelkan sesuai dengan kategori di sini ya. Di sini ada yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sepakat anak-anak? Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Ini piket kelas masuk ke kebersihan atau ke kedisiplinan? Masuk ke disiplinan ya. Saling menghargai, ada banyak nih, bagus ya, ada 4 poin. Menghormati guru, saling menghargai pembicaraan, membuang sampah pada tempatnya, memakai pakaian sesuai hari. Ini jadi yang 1, 2 masuk ke saling menghargai. 3, membuang sampah pada tempatnya itu ke kebersihan, memakai pakaian sesuai hari itu masuk ke disiplinan. Ini masuk ke kategori kejujuran, tidak mencuri barang teman ya. Jangan merusak fasilitas sekolah. Ini masuk kemana anak-anak? Tanggung jawab ya. Oke. Baik anak-anak, kita sudah selesai di pencapaian keyakinan kelas kita. Ada 4 poin, Bapak mau mengajak kita bersama membacanya ya. Dari yang nomor 1, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, nomor 2. Nomor 3. Dan yang terakhir. Oke, jadi itu ya kesepakatan kita. Bapak harap semua sama-sama sepakat dan semua menjalaninya. Ya, sudah kita baca tadi ya bersama-sama keyakinan kelas kita. Kalau keyakinan ini anak-anak sudah pasti ini lebih tinggi dari peraturan-peraturan, kesepakatan. Namanya juga keyakinan. Berarti kita sama-sama yakin bahwasanya ini 4 poin ini bisa menjaga kenyamanan kita di kelas. Sepakat anak-anak? Kesimpulannya, budaya positif ini bisa kita terapkan dari penanganan kita terhadap siswa. Namun dasarnya adalah kita membuat dulu keyakinan kelas kita, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang nantinya itu bisa menjadi dasar kita untuk melakukan posisi kontrol manajer tadi, Bapak Ibu. Itu ya, untuk penerapan budaya positif. Harapannya ketika keyakinan kelas ini sudah ada, budaya positif itu bisa kita laksanakan dan terbiasa sehingga membudaya seperti itu, menjadi sebuah budaya positif. Dan yang paling intinya, kita tidak bisa mengharapkan siswa itu terlalu jauh ya, ataupun terlalu maksimal ya Bapak Ibu, karena setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi untuk penanganannya pun seperti yang di-sharingkan oleh teman-teman tadi, kita dari awal dulu, kalau memang di awal posisi manajer ini tidak bisa, kita mungkin bisa turun dulu ke penghukum, dan ketika sudah ada perubahan, kita bisa kembali lagi ke posisi manajer. Intinya budaya positif ini bisa kita kembangkan di sekolah kita ini dari kita dulu, Bapak Ibu.
dari kita dulu yang memiliki budaya positif itu, yang mengerti peran control manager itu, kemudian kita bisa mempraktekkannya. Kita praktekkan di rumah mungkin terlebih dahulu, dengan keluarga kita, dengan anak-anak yang ada di rumah, kemudian anak-anak yang ada di sekolah ini. Mungkin seperti itu kesimpulannya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin ini saja, nanti saya minta mengisi formulir sebagai umpan balik. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu.